Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi hari ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah, berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, Pemuda Pancasila menggelar nonton bareng film G30 SPKI. Pemutaran film G30 SPKI ini untuk mengingatkan kembali kepada para generasi muda akan masa kelam peristiwa bersejarah tersebut. Film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI kembali diputar untuk masyarakat Indonesia di sejumlah wilayah di tanah air. Di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pemutaran film G30 SPKI digelar oleh Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pare-Pare yang berlokasi di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Pare-Pare, Jembatan Merah, Kelurahan Lakesi, Kota Pare-Pare pada Kamis malam kemarin, 30 September 2021. Nonton bareng ini diikuti puluhan kader pemuda Pancasila dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni para peserta nobar diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Pemutaran film G30 SPKI untuk mengingatkan kembali para generasi muda akan sejarah kelam peristiwa G30 SPKI sehingga generasi muda tidak terpengaruh dengan segala hal yang berbau komunis karena sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini sebagai bentuk refleksi kembali sejarah kelam bangsa ini bahwa paham-paham komunis itu tidak bisa hidup dan tidak bisa berkembang lagi di Indonesia. Ini juga sebagai bentuk kita menyadarkan kembali masyarakat bahwa Pancasila adalah ideologi kita yang bukan hanya sekedar ideologi, yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, jadi nafas dan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk percepatan pemerataan penyebaran vaksinasi di masyarakat, relawan COVID-19 Sulawesi Selatan bersama pemerintah Kota Pare-Pare menyediakan sekitar 600 dosis vaksin untuk warga Kota Pare-Pare. Upaya pemerintah Kota Pare-Pare dalam mempercepat program vaksinasi guna membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok terus digalakkan. Salah satunya menggandeng relawan COVID-19 Sulawesi Selatan untuk melakukan program percepatan vaksinasi COVID-19 yang dipusatkan di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi pada Jumat 1 Oktober 2021. Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas kehadiran relawan COVID-19 Sulawesi Selatan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di Kota Pare-Pare. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan ini hari ini di Rumah Sakit Ainun Hasri Habibi untuk melaksanakan bakti sosial yang bentuk vaksin warga kami, dan untuk itu saya sudah serahkan kepada asisten 1 dan dinas kesehatan untuk mapping warga mana yang kita vaksin hari ini. Dan sesuai arahannya Pak Pro, setiap masyarakat yang datang kita siapkan snack. Sebenarnya saya berpikir seandainya ada jalan, saya dikasih 2 vaksin 100-200 untuk Partai Golkar, masih sehat cepat. Sementara itu, Dewan Penasehat Kawasan Karantina COVID-19 Profesor Dr. Andi Asadul Islam mengungkapkan kegiatan yang dilaksanakan hari ini menyiapkan 400 dosis vaksin Sinovac, namun karena banyaknya peminat, sehingga pihaknya meminta tambahan vaksin sekitar 200 dosis ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pare-Pare sendiri ini sebenarnya kami menyiapkan 400, tetapi ternyata banyak mendaftar onsite, jadi banyak mendaftar sehingga saya baru aja meminta ke Kepala Dinas Provinsi tambahan 200 lagi. Mudah-mudahan segera terpenuhi tambahan 200 ini. Yang 400 sudah ready, 200 sementara kita mintakan dan janjinya Kepala Dinas insya Allah bisa. Jadi dosis 600 rencana. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, sebagai salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, vaksinasi wajib dilakukan oleh para siswa. Seperti halnya yang terlihat di SMK Negeri 3 Kota Parepare yang menggelar kegiatan vaksinasi di sekolah untuk persiapan pembelajaran tatap muka yang akan datang. Vaksinasi COVID-19 menjadi syarat siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Parepare Andi Raihana melalui PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Parepare Kamariah. Menurutnya hal itu dilakukan untuk persiapan PTM yang akan digelar pada awal Oktober. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 400 lebih siswa yang telah divaksin. Beberapa siswa lainnya tak diizinkan orang tuanya karena memiliki penyakit bawaan dan juga ada yang telah divaksin di luar sekolah. Kamariah mengatakan seluruh guru telah divaksin. Jika siswa juga telah rampung untuk divaksin, maka PTM sudah akan digelar. Oh, nanti karena insya Allah awal Oktober. Ya. Oh, jadi akan dilakukan vaksinasi dulu, baru dilakukan PTM Ya, begitu ya? Betul sekali. Jadi harus anak-anak, karena gurunya kan sudah, siswa lagi insya Allah rampung lagi tatap muka. Penyelenggaraan vaksinasi dilaksanakan oleh SMK Negeri 3 Parepare bekerja sama dengan TNI, dalam hal ini Rumah Sakit Dr. Sumantri Parepare dan PT Smartfriend Telekom Tbk. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, mengingat pentingnya pembentukan herd immunity untuk memerangi COVID-19, kini masyarakat tidak takut lagi, bahkan antusias mengikuti program vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ratusan warga masyarakat Kota Parepare dari berbagai golongan antusias mengikuti vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Parepare yang bekerja sama dengan relawan COVID-19 Sulawesi Selatan sebagai salah satu upaya percepatan vaksinasi di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Parepare pada Jumat 1 Oktober 2021. Dipilihnya Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi juga dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie yang dalam waktu dekat sudah bisa melayani masyarakat atau pasien dengan menggunakan BPJS, seperti yang diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di sela pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan yang kedua, pelaksanaan bakti sosial vaksin ini kami ingin mendekatkan masyarakat dengan Rumah Sakit Ainun. Karena Rumah Sakit Ainun ini adalah rumah sakit yang didirikan untuk masyarakat di Kota Parepare dan bahkan Sulawesi Selatan. Dan insya Allah bersabar sedikit, dalam waktu 1-2 minggu kita akan menerima pasien BPJS karena sudah bisa kerjasama dengan BPJS. Jadi seperti itu pandangan kita. Seperti diketahui, relawan COVID-19 Sulawesi Selatan sendiri selama ini memang dikenal eksis dalam kegiatan kerelawanan, baik kesehatan maupun non-kesehatan terhadap dampak penyebaran COVID-19, termasuk dalam program percepatan vaksinasi COVID-19. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setiap tahunnya tim pengelola Kebun Raya Jompie menambahkan ratusan spesies baru dan tahun ini telah ditambahkan sebanyak 193 spesies baru. Hal ini disampaikan langsung oleh pengelola Kebun Raya Jompie yang ditemui usai kunjungan tim verifikasi Kota Sehat 2021. Kebun Raya Jompie menjadi salah satu lokus kunjungan tim verifikasi penilaian Kota Sehat tahun 2021. Selama di Kebun Raya Jompie, tim penilai mengunjungi rumah kaca, rumah pembibitan, serta rumah anggrek. Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan masukan berupa penambahan jenis tanaman koleksi di Kebun Raya Jompie yang direspon positif oleh pengelola kebun raya. Pengelola Kebun Raya Jompie, Bahar, yang ditemui usai kunjungan tim verifikasi mengungkapkan setiap tahunnya pihaknya selalu melakukan penambahan jenis tanaman. Seperti yang dilakukan pihak pengelola baru-baru ini, sebanyak 193 spesies baru telah ditambahkan di Kebun Raya Jompie. Spesies tersebut terdiri dari anggrek dan non-anggrek yang berasal dari 2 lokasi di Kabupaten Bone, tepatnya Kecamatan Lamuru, Desa Masenrang Pulo. Meski demikian, ke depan pihaknya akan terus melakukan penambahan spesies. Alhamdulillah, tim penilai Kota Sehat tadi sudah berkeliling. Jadi dia mulai dari
pembibitan, kemudian ke Taman Anggrek, kemudian di Rumah Kaca. Respon mereka sangat baik. Jadi mereka mempertanyakan bahwa ternyata di Parepare ada tempat yang bagus untuk menjadi tempat destinasi wisata. Jadi kedepannya katanya bisa dikembangkan dengan menambah tanaman-tanaman koleksi. Itu merupakan satu masukan yang kami akan respon. Ya, jadi tadi disarankan supaya ada kegiatan-kegiatan untuk penambahan koleksi-koleksi. Walaupun sebenarnya tiap tahun kita sudah laksanakan kegiatan untuk melakukan konservasi, kemudian kita mengambil koleksi-koleksi dari kebun raya lain, tetapi kayaknya masih kurang. Sehingga kedepannya nanti kami akan lakukan penambahan-penambahan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kelurahan Lapade bekerja sama dengan BPBD siap siaga di lokasi titik rawan bencana di Kota Parepare guna melakukan penyelamatan mulai mobile saat hujan turun dan memantau titik rawan bencana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Kota Parepare terus berupaya untuk pelayanan lebih baik dalam penyelamatan saat bencana. Pelayanan itu dari Kelurahan Lapade bekerja sama dengan BPBD menghadirkan Kelurahan Tangguh. Kelurahan Tangguh yang juga menjadi lokasi khusus penilaian kota sehat tingkat nasional ini menjadi penolong warga karena siap siaga saat terjadi bencana di lokasi rawan Parepare yang terletak di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung. Lurah Lapade Sri Meriani mengatakan, seperti pada lokasi yang rawan banjir di Tegal dan beberapa wilayah lainnya, Kelurahan Tangguh akan dengan sigap melakukan penyelamatan, bahkan mulai mobile saat hujan turun dan memantau titik rawan bencana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena titik lokasi banjir ini ada di wilayah kami di Kelurahan Lapade. Bagaimana cara pengenanganan dan evakuasi serta setelah atau perannya itu langsung ditangani oleh Badan Penanggulangan. Tinggal kami dari kelurahan melakukan pendampingan, melakukan edukasi serta melakukan trauma healing bagi korban-korban bencana banjir untuk mereka pulih kembali. Tak hanya menyiapkan personil dan seluruh sarana prasarana perlengkapan penyelamatan bencana, Kelurahan Tangguh juga menyediakan penyelenggaraan trauma healing untuk membantu psikis korban bencana. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.